Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusna Holi Fatimah dari Masjid Taklim At-Taqwa, Pasir Muncang, Cikaum, Subang. Saya mau curhat. Boleh Ibu. Tentang seseorang yang saya kenal. Wow. Seseorang yang saya kenal. Ya. Wow. Kan biasa. Terus Ibu. Jadi gini ceritanya. Dia sudah menikah selama 10 tahun. Oke. Berapa tahun, Bu? 10 tahun. Wow. Biasa itu biasa. Oh, ya, biasa. Tapi dia pernah selingkuh diam-diam. Nah. 3 bulan. Ini. Beca. Nah, ini. Nikah udah 10 tahun. Kemudian Selingkuh diam-diam selama 3 bulan. selingkuh. Yang namanya selingkuh emang diam-diam. Kalau terang-terangan. Selingkuh. Nggak ada Ibu. Oke, terus? Ya, terus Bu. Dan perselingkuhan itu berhasil ditutupi dari suaminya. Sampai akhirnya dia taubat dan tidak selingkuh lagi. Tapi sampai detik ini suaminya nggak pernah tahu. Oke. Menurut Ahilman gimana? Deg-degan juga kok bisa. Ya nggak tahu lah. Kenapa nanya ke saya? Kalau sebagai laki-laki mungkin kali Ya nggak tahu lah. Ya urusan yang selingkuh. Saya merasa tersinggung. Temannya kan selingkuh. Udah nikah 10 tahun. Iya. Berhasil ditutupi dari suaminya. Suaminya nggak tahu. Suaminya nggak tahu. Terus gimana kata Ahilman? Nah, Ya nggak tahu. Nggak tahu. Yang selingkuh temennya dia. Iya. Saya juga bukan suami temennya dia. Iya. Betul nggak? Nggak bilang-bilang pas selingkuh, jadi kan nggak tahu aja. Nggak tahu. Kalau saya tahu berarti nggak selingkuh. Dan pertanyaannya. Nah ini. Apa dia perlu nggak bisa? Pelan-pelan. Apa perlu nggak dia ngaku ke suaminya sampai taubatnya diterima? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang penting ini. Kalau pertanyaannya saya ngerti. Tapi Apa? kalau menurut gimana? Saya nggak tahu. Yang selingkuh teman Ibu, si A suruh kasih pendapat. Jadi pertanyaannya kalau ini baru tahu nih. Baru tahu pertanyaannya. Apakah perlu sebuah pengakuan dari istrinya walaupun dia sudah tobat. Iya. Tapi kan ini ditutupi dari suaminya. Iya. Sebuah kebohongan. Ya. Apakah harus ngaku? Ayah. Kenapa Bunda? Bunda kenapa? Bunda kenapa? Bicara sama ayah. Bicara sama ayah. Kenapa Bunda? Selama 10 tahun ini Iya. Bunda telah melakukan semua kesalahan. Bicara yang benar. Tidak usah sedih gitu. Ayah pasti terima apa-apa. Jadi selama ini Bunda tuh Apa-apa? Bilang. Yang jelas. selama ini Bunda telah selingkuh. Wow! Enggak. Bunda yang lain ayah bisa maafin. Tapi urusan ini sorry ya. Bunda udah tobat. Tidak ada. Ayah. Tidak ada. Ayah. Bunda udah tobat. Ayah. Bunda. Allah sudah tutupi kesalahan kita, betul? Allah sudah tutupi aib kita, betul? Cerita jangan. Cerita jangan. Allah sudah tutupin, Allah sudah sembunyikan kesalahanmu, betul? Kalau kamu cerita berpotensi akan ada yang buruk pada akhirnya.
bertaubat sama Allah, minta ampun sama Allah, yakinlah ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Enggak usah. Untuk apa cerita? Tutupi aibmu dan kemudian engkau bertobat kepada Allah sungguh-sungguh. Untuk semua aib yang sudah Allah tutupi, tutup. Tutup ya Bu. Jangan diungkit lagi. Termasuk ini Bang Bedu. Ya. Kalau sebelum nikah kita pernah punya mantan. Masa lalu lah itu. Mungkin sebelum nikah dengan yang ini kita pernah punya mantan, betul? Ada CLBK. Dulu sudah Allah tutupi, betul? Sekarang ibu sudah menikah dengan pasangan ibu, cukup. Yang lalu biarlah. Aku tidak menikahi masa lalumu, tapi aku menikah dengan masa depanmu. Jelas? Silakan pertanyaan selanjutnya. Siapa? Iya Ibu. Nah, Jangan-jangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Neng dari Majelis Taklim Istiqomah Cilegon, Banten. Iya. Ya. Saya mau curhat atau mempertanyakan ya. Curhat atau bertanya? Saya mempunyai seorang ayah yang berpenyakit jantung. Jadi saya kalau ada berita jelek atau buruk sesaat, saya selalu berbohong karena untuk menutupi penyakit ayah saya itu supaya tidak kaget, kata dokter. Terus jadi ketahuan ibu saya selingkuh. Jadi saya menutupi aib ibu saya dengan berbohong ya ayah. Untuk itu saya itu kepikiran apa saya itu maksiat tersembunyi seperti itu Iya. Ya silakan. aja. Iya, baik Bunda. Ayahnya jantung. Terus beliau lihat ibunya berbuat yang tidak baik. Betul? Dia bingung mau bilang ke ayahnya jantung, nggak bilang kepikiran. Terpaksa berbohong. Apakah Terpaksa berbohong. Apakah termasuk berbohong? Tidak. Tidak. Karena beliau sebenarnya tidak mau menyampaikan itu. Berarti yang dinasehati siapa? Ibunya. Selesaikan dulu babnya di ibunya. Mama, berhenti mah. Walaupun ayah nggak tahu, Allah tahu mah. Kalau mama masih mau tetap begitu, nanti. Jadi yang dinasehati mamahnya, ibunya, betul? Ayahnya biarkan dia tenang dengan segala aktivitasnya, jangan sampai dikagetin. Kalau lagi punya penyakit jantung, dikasih kabar yang bikin kaget, gimana? Jadi yang dinasehatin adalah ibunya, dan kadang bunda sayang seorang anak tuh susah nasihatin orang tua. Betul? Berarti harus pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang tua kita. Mudah-mudahan ya Allah jaga semua kebaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Puji Astuti dari Majelis Taklim Al Hidayah, Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Iya. Izin bertanya. Iya. Nggak ada yel ya. Serahkan kan memang udah zamannya medsos ya ayah. Iya. Pertanyaan saya, para suami kalau Enggak, mau suami kan atau para suami? sering melihat Suami atau para suami? Ya. para suami lah pastinya. Berarti suami ibu dan suami yang lain ya Bu ya? Pastinya, karena memang kan Kok pastinya? kerjanya di Ibu nuduh luar saya ya, dong kalau ya. gitu. Kok pastinya emang ibu tahu? Tuh. Iya, tahu pasti. Tahu pasti. Ya, Ya. para suami pastinya ya. Kalau
para suami itu sering melihat cewek-cewek cantik, seksi, katanya nggak dilihat sayang, mubazir katanya ya. Kata siapa? Entah. Saya nggak pernah bilang begitu saya mah. Saya tuh follow akun ceramah Bu. Iya, follow akun AA, udah follow akun belum? Ahilman. Udah. Masa ini Ahilman muncul wanita cantik kan gak mungkin saya Bu. Kecuali Ahilman pernah nge-like berarti muncul. Kan udah dari kalangan anak-anak sampai dewasa ya Bu ya. Medsos itu kan udah mendunia. Iya. Ya. Terus? Jadi itu perbuatan maksiat yang tersembunyi enggak? Anggaplah para suami Itu melakukan dosa enggak seperti itu? melihat foto-foto Iya. cewek-cewek cantik. Iya. Ngelihat cewek cantik di jalan, naik motor, pakai celana segini kan gitu ya ayah. Kan kata nggak dilihat sayang, mubazir katanya Dilihat dosa, Dosa nggak dilihat. Gitu ya ayah. Mohon penjelasannya Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di generalisir para laki-laki. Iya, untuk menjawab pertanyaan ini kita tanya kepada yang sering melihat foto-foto yang seksi. Mungkin beliau lebih tahu dibanding saya. Sampai kacamatanya bolong luar biasa karena ngeliatin terus. Saya tidak pernah melihat. Ya. Cuman sepintas terlewat. Lagi saya scroll ser. Ke atas saya mundurin lagi. Enggak. Bunda. Kalau lihatnya sekali, gara-gara itu juga tiba-tiba datang begitu saja. Muncul di beranda. Rezeki. Buka tiba-tiba muncul. Set. Cukup. Sekalinya itu jadi ujian buat kita. Ya. Nggak dilihat. Kelihatan. Bukan sayang, bukan kelihatan. Bukan Betul sayang. aja terlihat. Nggak dilihat. Kelihatan. Betul? Akhirnya dilihat. Sekalinya boleh. Tapi yang salah berkali-kalinya. Dan izin biasanya bunda sayang algoritmanya. Kalau kita udah sekali ngelihat. Dan kita nge-like itu biasanya ke bawahnya. Muncul lagi. Keluar lagi yang sama seperti itu. Karena Bunda pernah nggak di sosmed lihat ceramah AA? Bunda like. Di bawahnya AA lagi. Di bawahnya AA lagi. Di bawahnya ibu banting HP-nya. AA lagi gitu. Berarti karena keseringan lihat itu maka algoritmanya berjalan ke situ. Betul? Berarti jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Kalau udah sekali-kali biasanya berkali-kali. Nah, kalau udah sekali-kali biasanya berkali-kali. Maka gimana Ustadz? Bilang sama suami, ayah, apa yang kamu lihat di sana tuh nggak jauh beda sama yang bunda punya. Betul? Maka ada istilah, siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan tutupi pada yang halal. Jadi siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Oleh karena itu, jangan sampai kita tenggelam pada yang haram. Nauzubillah, sampai nanti Allah cabut pada yang halal. Betul? Semoga Allah menjaga para suami-suami kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. lagian buat para laki-laki di luar sana cari apa sih? Sama. Nah, iya. Gak ada wanita yang sempurna. Gak ada wanita. Kita gak pernah bisa mendapatkan wanita yang sempurna yang kita cari. Wanita sempurna itu bukan dicari, tapi dibentuk oleh laki-laki. Silakan, penanya selanjutnya. Sok tahu. Silakan. Aduh saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya boleh ya? A? Boleh. Tapi sebelum bertanya saya mau ada pantun nih. A. Cakep. Bantu ya Bu saya tanya. Iya. Saya belum perkenalan diri nih. Hah? Perkenalin diri dulu ya. Oh, Iya, boleh. boleh. Dulu. Nama saya Eni Suntari Ibu Eni. dari Majelis Taklim Al Mubarokah, Jalan Cipinang Muara 3, Jakarta Timur. Iya. Iya. Pantunnya dulu ya. Iya. Abis itu tari Bu ya. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa beli skuter. Cakep. Pasti ganteng nih karena udah teng-teng. Udah. Jauh-jauh kami datang Oh, Iya. datang. untuk dengarkan Ustadz Hilman. yang paling ganteng. Alhamdulillah. Abedu juga ganteng kok. Nggak apa-apa. Saya mau jelek juga nggak apa-apa Bu. Saya mah. Udah biasa. Silakan Ibu Eni. Ya, saya mau curhat nih, A. Iya. Sebenarnya sih malu ya. Saya mau bertanya nih tentang saudara saya. Ya udah nggak usah kalau malu mah. Yang lain aja ganti udah nggak. Tapi kan saya mau bertanya. Bilang aja bukan saudara Ibu. Apa Ya. itu bukan saudara Ibu ya? Anggap aja. Itu yang orang lain lah, orang lain. Iya. Saya punya teman gitu kan. Saya punya Jadi teman. gini, A, saudara saya itu kan sudah menikah selama 7 tahun. Iya. Dan belum dikaruniai seorang anak. Mohon maaf saudaranya perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Oke laki-laki. Jadi cerita soal istrinya ini sih sebenarnya. Nah di tahun ke-8 si istri hamil. Pernikahan 7 tahun. Iya. Belum punya anak. Kemudian di usia ke-8 hamil. Ya hamil. Anaknya lahir dan dibesarkan dengan baik. Dengan baik atau dengan bapak ibunya? Ya dibesarkan berdua Oh iya. suami istri. Iya oke. Nah terus mendadak tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke keluarga kami. Nah dia mengaku bahwa anaknya itu anak kandungnya. Gitu. Apa? Tapi si istri tidak mengakui, Tapi si istri itu tidak mengakui. Istrinya? Tidak mengakui kalau makanya itu jadi kami keluarga merasa punya feeling ya kalau anak ini adalah hasil perselingkuhan dengan pria yang lain si istrinya. Sebenarnya malu makanya. Sudah pernah mencoba? Ku menangis membayangkan betapa Katanya suka pengajian. Katanya suka majelis taklim. Kok hafal lagu sinetron? Ku menangis. Tapi saudara saya ini ternyata berbaik hati. Dia masih mempercayai istrinya sendiri dan tidak mau melakukan tes DNA. Kenapa? Mahal. Karena saking cintanya kali ya. Oh, kasar sih. Dia tidak peduli ya. Iya. Apapun. Karena mungkin anaknya juga kan ya sudah sudah sayang. lama dibesarkan. Ya. Sudah dibesarkan. Memang Nah. dilihat. Oke, terus. Ya, jadi kita sekeluarga merasa apakah ini bagian dari maksiat yang tersembunyi gitu. Mohon pencerahannya dari AA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wow. Berat memang situasinya itu. Setelah sekian lama menikah tidak punya anak, setelah punya anak tiba-tiba hadir orang lain mengaku bahwa ini adalah anaknya. Coba tuh. Bayangkanlah bila itu anak orang. Mana? Sulit situasinya nih ayah. Tapi bijaknya seorang suaminya adalah tidak perlulah tes DNA. Kami sudah membesarkan anak ini dan kami sudah menganggap siapapun anak ini, darah daging ataupun bukan, dia adalah anak saya. Iya. Iya, sikap suami beliau yang tadi sudah sangat baik. Tidak mengungkit kesalahan. Tidak mencari kambing hitam. Karena kambing putih juga banyak.
Domba juga ada. Kalau yang lebih enak dagingnya mah di Garut tuh. Iya. Segala sesuatu yang sudah terjadi hakul yakin atas izin Allah. Betul? Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi kecuali semua atas izin Allah. Diungkit, dibahas, tidak menyelesaikan masalah. Yang ada hanya menambah masalah. Betul? Anggap aja itu adalah duri-duri rumah tangga. Betul? Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Semua diuji dengan ujian masing-masing. Iya apa iya? Lihat ini yang hadir juga wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah yang sedang banyak masalah kelihatan. Iya apa iya? Fitnah atau fakta? Semua diuji kok dengan ujian masing-masing. Betul? Ada yang diuji dengan pasangannya. Ada? Pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, diuji sama anaknya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, anak baik, diuji sama iparnya. Sampai ada film ipar adalah. Betul? Pasangannya baik, mertuanya baik, anak baik, ipar baik, diuji sama tetangganya. Betul? Pasangan baik, orang tua baik, anak baik, ipar baik, tetangga baik, diuji sama bestinya. Iya apa iya? Betul apa betul? Berarti semua rumah tangga diuji atau tidak? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sikapnya? Siapa yang paling baik amalnya? Sikap suaminya tadi bagus sekali. Ya sudah. Kalaupun memang ini bukan anakku misalnya, aku berbesar hati karena engkau adalah istriku. Masa lalumu biarkan engkau selesaikan dengan Allah, tapi masa depanmu biarkan kita jalani bersama denganmu. Betul? Aku tidak menikahi masa lalumu, tapi aku menikahi masa depanmu. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Bukan dunia tujuan kita, tapi surga tempat terbaik kita. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur. Kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Iya? Ustadz, gimana biar pasangan saya tidak ada salah? Gampang. Ganti pasangan. Ganti sama siapa? Liur jawaban teh. Selama pasangan ibu manusia, selama itu pasti ada salah, betul? Ganti ame malaikat kalau nggak mau ada salah. Suami ibu manusia, ibu juga. Jangan pernah mencari yang sempurna, karena sampai kapanpun kau tapan bisa mendapatkan yang sempurna. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Sayang. Sayang. Iya, Sayang. Iya, Bunda. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang membuat kamu jadi cantik. Dah, itu jawaban saya. Bunda. Iya. 1.2 koma. Cakep. Bunda cantik, aku koma. Wah, baik. Oke Ibu ya. Jadi luar biasa jadi jawabannya. luar biasa, ya, insya Allah. Luar Masya biasa. Allah. Semoga suaminya saudara Mbak mendapatkan pahala terbaik ya. Amin, amin. Atas kesabarannya menghadapi ujian. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan melalui akun Instagram kita di @jalandakwah BTV Official. Ini dari Koi Matul Fitri atau biasa dipanggil Kui. Kui, ya. Panggilannya Kui, namanya Koi Matul Fitri.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Sebelum bertanya, saya ada yel-yel nih, Udah, kok dia yel? Kan dia di rumah. Saya memiliki teman yang sedang dalam kondisi hamil. Namun, maaf, belum menikah. Dan menyembunyikan kehamilannya dari keluarganya. Dan sekarang ia sudah dalam kondisi yang akan melahirkan. Apakah saya selaku temannya berdosa karena ikut membantu menghamilkan? Apakah saya selaku temannya berdosa karena ikut membantu teman saya bersalin dan ikut menyembunyikan kehamilannya itu dari keluarganya? Iya, pertama harus hati-hati ya Bu ya. Jaga anak-anak kita agar tidak berbuat sesuatu yang buruk. Salah satunya tadi sampai hamil di luar nikah. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua ya Allah. Yang kedua, yang berdosa itu orang tuanya, bukan anaknya. Jadi kalau sudah terlanjur hamil di luar nikah, ya selesaikan, kemudian lahirkan. Adapun dosanya yang kemarin segera taubati, minta ampun sama Allah. Karena bagi seorang ibu, Allah tempatkan satu organ namanya rahim. Betul? Maka kalau ada anak yang mohon maaf ya lahir di luar nikah, maka kembali nasabnya kepada ibunya. Dan ibunya kemudian harus bertanggung jawab dan menyelesaikannya sampai kemudian mendatangkan kebaikan tadi. Yang berdosa ibunya, tapi anak tidak punya dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Adapun dosa kemarin tutup aibnya, ya, agar tidak jadi cedera untuk anaknya ke depan. Ya, biarkan yang sudah terjadi biarlah terjadi. Allah Maha Baik. Siapa yang menuju Allah membawa dosa sebanyak lautan, maka ampunan Allah lebih luas daripada samudera lautan itu. Betul? Yang bawa dosa setinggi gunung, maka ampunan Allah lebih tinggi dibanding gunung itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Kata Allah, wahai hambaku yang pernah melampaui batas. Lihat panggilannya. Allah enggak manggil wahai hambaku pencuri, enggak. Allah enggak manggil wahai pezina, enggak. Allah enggak manggil wahai pembunuh, enggak. Allah manggilnya wahai hambaku yang pernah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya jika engkau bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jelas jadi bahwa anaknya nasabnya ke binti ibunya ya. Karena tidak didikahkan pada saat masih sedang hamil ya ayah. Baik, jadi ini jelas apa yang tadi disampaikan oleh AA. Mudah-mudahan Risa tadi bisa terpuaskan dengan jawaban dari Ahilman. Baik. Sekali lagi terima kasih jamaah ya, tadi apa yang Ahilman sudah sampaikan mudah-mudahan bisa diingat oleh kita tentang maksiat yang tersembunyi. Apabila kita melakukan sebuah dosa taubati, maka kemudian juga jauhi maksiat, sesali, kemudian berjanji untuk berhenti. Semoga kita selalu istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ya Afu, duhai Allah yang maha pemaaf. Ya Allah, ya Tawwab, duhai Allah yang maha penerima taubat. Ya Allah, kami semua yang hadir banyak dosa ya Allah. Kami semua yang hadir sering berbuat maksiat ya Allah. Kami semua yang hadir punya banyak aib dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau akhirkan majlis ini kecuali Engkau maafkan kesalahan kami. Allah, tutup aib-aib kami. Allah, maafkan hina dinanya kelakuan kami. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Ya Allah, maafkan kami sering melalaikan sholat. Ya Allah, maafkan kami jarang baca Al-Quran. Ya Allah, maafkan hati kami kurang bersyukur dengan nikmat-Mu, kurang bersabar dengan ujian-Mu, kurang ikhlas beramal kepadamu, kurang ridho dengan takdir-Mu. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, apalagi kesalahan kami kepada orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Ya Allah, maafkan kami pernah menggores luka di hati ayah ibu kami. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Allah, berkahi keluarga kami, berkahi anak cucu keturunan kami. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami, masih jauh dari-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sebanyak apapun dosa dan maksiat kami, berikan kami kesempatan bertaubat ya Allah, dan izinkan kami masuk ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.